Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idiansa dengan NIM 0442708399 dari Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi asal UPBJJ Palangkaraya, dan saat ini saya tinggal di Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah. Baik, kawan-kawan, hari ini saya akan mengerjakan untuk tugas 1 jaringan komputer. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan kabel strike. Nah, alat-alat yang diperlukan, yang pertama itu ada ini, kawan-kawan. Ini disebut dengan tang rimping. Ya, di tang rimping ini ada beberapa bagian, ada cutting di sini, bagian cuttingnya, yang bagian ini ya. Nah, ini bagian cutting, hati-hati jadi buat kawan-kawan. Lalu ada beberapa jenis pin yang diperlukan, ada 8 pin, ada 6 pin, dan 4 pin. Nah, kebetulan kita akan membuat kabel strike untuk LAN itu dengan 8 pin nanti gitu ya. Nah, ini alatnya nanti kita gunakan untuk rimping. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah nih, ada konektor jaringan, namanya konektor RJ45. Kawan-kawan bisa lihat ya, seperti ini bentuknya. Nah, konektor RJ45 yang mana bagiannya di sini ada bagian pengaman gitu ya, security-nya, lalu ada konektornya. Yang paling penting itu konektornya, kawan-kawan. Nah, untuk tipe pin itu banyak ya, ada cat 6, ada cat 4, ada cat 5, ada cat 5E dan sebagainya gitu ya, banyak. Nah, ini kebetulan kita pakai yang agak rendah ya, cat 4 nih. Nah, terus yang tidak kalah penting juga kabel jaringan, kawan-kawan. Nah, ini kabel ya, mereknya digiling, ini namanya kabel UTP gitu ya nanti, dan 8 pin ini yang kita gunakan nanti untuk konektor, kita pasangkan dengan konektor. Jenis kabel banyak ya, ada kabel koaksial, ada kabel yang lain-lain yang digunakan, tapi saat ini untuk LAN saya gunakan untuk kabel UTP. Oke. Yang selanjutnya ada namanya LAN tester, kawan-kawan. LAN tester ini ada 2 bagian ya. Jadi ini untuk nanti ujung satunya, yang satunya nanti ujung satunya. Ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan atau kabel yang kita bikin benar atau tidak, atau connect atau tidak, atau terhubung atau tidak. Sini ada nanti tombol ini. Oke, nanti kita jelasin. Nanti akan jalan nih. Kalau misalnya kita uji 1, 2, 3, 4 pinnya terhubung semua atau tidak. Nanti kita coba dengan LAN tester hasilnya. Oke. Itu kawan-kawan. Nah, tadi saya bilang saya akan mengerjakan tugas untuk kabel strike. Sebenarnya untuk pengkabelan itu ada 2 jenis, ada strike, ada cross ya. Nah, kalau strike itu dimana susunan kabelnya itu strike ya, itu standar. Jadi putih oren untuk pin satunya, putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, jadi susunan standarnya itu tadi ya, putih oren, putih hijau biru hijau, putih coklat. Nah, kalau cross itu kebalikannya, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Ada di balik yang hijau digantikan oren, atau yang oren digantikan hijau, seperti itu. Nah, langkah pertama untuk pembuatan kabel strike yaitu kita buka dulu untuk kabelnya yang ini. Ini saya bukanya menggunakan tang rimping aja. Biasanya bisa menggunakan gunting atau alat lainnya untuk memotong. Saya gunakan ini aja. Ini kita potong. Nah, ini sudah terbuka ya, kawan-kawan, jadi hati-hati penggunaannya, tinggal tarik aja seperti ini. Nah, ini sudah terbuka, kita pasang, kita susun, kita cutting dulu bagian seal pengaman dalamnya, atau kita potong aja. Seperti ini. Nah, sudah terpotong ya, teman-teman. Nah, kalau sudah terpotong, kita tinggal susun saja ini seperti susunan standar tadi ya. Nah, ini kita susun aja. Nah, ini kita susun. Kita bukain satu-satu ini ya, cara nyusunnya. Lalu kita luruskan dulu, kita rapikan. Kita susun dulu ya. Jadi kabel pertama adalah putih oren, ini ya kawan-kawan, kelihatan ya, putih oren, baru oren seperti ini. Lalu ada putih hijau.
naikkan putih hijaunya, baru biru, selanjutnya putih biru, hijau, putih coklat, baru coklat. Nah ini susun ini ya, kita rapikan dulu. Kabelnya lumayan keras ya kawan-kawan. Nah seperti ini kelihatan ya, ini putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Jangan kebalik ya, bahaya kalau kebalik nanti susah koneksinya. Oke, kalau sudah ini kita potong aja kira-kira sepanjang pin lah ya, sepanjang pin ini segini, kira-kira aja kawan-kawan. Nah kalau sudah ini tinggal kita potong dan mengerimpingnya. Yang lurus ya, harus lurus seperti ini. Kalau sudah tinggal kita masukkan pinnya dengan arah konektornya di atas ya. Kita masukin, lalu didorong. Oke, pastikan semua kabel masuk ke dalam ya, atau menyentuh konektor. Semua pastikan masuk ke sebelah sini. Mana kameranya? Oh ini. Pastikan masuk ya, semuanya kayak gini. Nah ini kalau sudah masuk, tinggal kita masukin ke dalam pinnya, kerimpingnya ya. Kita masukin ke pin 8, masukin aja, tekan aja dulu, pastikan masuk semua. Baru kita tekan sekali. Nah seperti ini, kita kunci, baru kita habiskan. Nah seperti ini jadinya kawan-kawan, kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita pasang pin sebelahnya lagi sama urutannya. Seperti ini ya, kita susun lagi, tarik aja untuk pengamannya, kita potong. Oke, lalu kita susun lagi seperti biasa tadi. Urutannya standar ya, karena series strike itu urutannya sama, nanti disamakan. Juga lumayan keras ya kabelnya, karena ini kabel saya gunakan cat 6 rasanya. Mana ya, di sininya biasanya ada mereknya, kita gunakan Sennheiser ya, ini mereknya Sennheiser ya, cat 6 nih. Oke, kita susun kalau sudah rapi ini. Nah ini putih oranye kita tekan, lalu putih hijau, saya susunnya. Putih hijau, biru nih, putih biru hijau, oke, putih coklat. Nah ini kita letakkan. Oke, pastikan lagi kembali urutannya, jangan sampai salah kawan-kawan. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat ini ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Jangan sampai salah ya untuk kedua pinnya. Ini baru kita potong sesuaikan dengan panjang pin tadi.
sini, baru masukin ke dalam pin seperti tadi. Pastikan semua kabelnya masuk dalam pin ya. Nah, ini sudah masuk, tinggal kita keringin kembali dengan pin 8. Nah, tinggal kita potong masukin. Nah, ini sengaja saya ulang-ulang biar pinnya masuk ya kawan-kawan. Sebenarnya cukup 1 kali sih masuk pasti. Oke. Nah, ini kabelnya jadi kawan-kawan. Ini kabel strike. Kabel strike itu biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Misalnya router ke komputer atau komputer ke hard. Itu menggunakan kabel strike. Tapi kalau kabel cross itu biasanya digunakan untuk perangkat yang sama. Misalnya hub dengan hub to hub misalnya itu, atau PC to PC gitu ya. Nah, ini kita coba tes konektor ya, tes konektivitasnya apakah sudah connect. Semoga connect ya kawan-kawan. Ini kita masukin ke dalam konektor LAN tester untuk yang posisi 1. Ini seperti ini. Terus yang satunya lagi kita masukin ke yang satunya ya, A to B gitu ya, atau B to A, sama aja sih. Nah, oke, kita masukin dulu. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat, kita nyalain LAN testernya. Nah, ini kelihatan jalan ya kawan-kawan. Ya, dari pin semua. Oke, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Nah, nyala semua ya. Jadi artinya kabel yang kita bikin sudah memiliki konektivitas yang tepat. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Ini bisa di-speedin sih sebenarnya. Speed. Ini kan biasa. Nah, ini speednya. Sama aja sih. Ini biasanya kalau di dunia nyatanya, biasanya nih kabelnya jauh satunya, yang satunya ini untuk ngetes kabelnya bagus atau tidak. Oke, begitu. Mungkin begitu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan kabel strike. Nah, kawan-kawan, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, boleh kita diskusi di kolom komentar. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih buat Bapak dosen pembimbing yang sudah memberikan banyak materi kepada saya sehingga saya bisa melakukan pembuatan kabel LAN seperti ini. Terima kasih. Itu saja dari saya. Saya Dianza undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.